Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Bagaimana puasanya lancar? Alhamdulillah. Ada yang bolong puasanya? Ada. Kenapa bolong puasanya? Yang di belakang ada yang bolong puasanya? Ada. Yang cowok ada yang Saya Pak bolong? kemarin Kenapa? sakit. Sakit? Sakit apa? Sakit dan Oke, jadi jangan sampai ada yang bolong puasanya karena puasa ini wajib. Kalau puasa sunnah, kalau kita sudah kelas 2 SMA itu udah mampu, ya. Jadi sekarang materi kita adalah pelaku kegiatan ekonomi. Di sini kemarin juga kita sudah membahas masalah ekonomi, dan di sana kalau udah kita ketemu masalah ekonomi pasti ada pelaku kegiatan ekonomi. Jadi sebelum kita mulai materi kita buka dulu dan sama-sama membaca basmalah dan sholawat ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa antansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfirana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Jadi sekarang saya jelaskan pelaku kegiatan ekonomi yang di belakang, silahkan perhatikan, jangan perhatikan diri sendiri, jangan menghadap yang lain, cukup menghadap ke depan, cukup hadap saya. Dan nanti kalau kita pengen dihargai, kalau kita mau dihargai, kita harus menghargai seseorang. Kalau kita ingin dihormati, kita hormati seseorang. Jadi adik-adik semua harus menghargai siapa yang ngomong, menghormati siapa yang ngomong di depan, dan siapa yang menjelaskan di depan kita dengarkan. Kita langsung saja di pelaku kegiatan ekonomi. Ada yang tahu pelaku kegiatan ekonomi? Yang di belakang pelaku ekonomi yang cowok, yang melakukan kegiatan ekonomi yang cowok, dagang. Yang lain transaksi, terus apa juga? Jual beli. Oke, pelaku kegiatan ekonomi itu adalah seseorang atau kelompok, individu atau lembaga yang memproduksi, yang mengkonsumsi, yang mendistribusi. Di sana ada 3 poin: konsumsi, produksi, distribusi. Konsumsi ini adalah kita membeli barang. Contohnya siapa namanya? Contohnya Ratna Lubatul Latifah, dia membeli misalnya dia membeli kebutuhannya untuk berbuka puasa, itu mengkonsumsi barang atau mengkonsumsi untuk dirinya sendiri biar dia bisa hidup dan biar dia bisa berbuka puasa. Kalau produksi, kita memproduksi barang dari hasil kita, dari kita yang membuat barang tersebut. Misalnya kita membuat robot atau kita menciptakan makanan-makanan yang lezat, minuman yang sejuk atau yang dingin, itu memproduksi. Kalau distribusi itu yang mencakup ke konsumsi sama produksi, yang distribusi. Ya, itu 3 poin. Kalau secara umum ada namanya rumah tangga keluarga, rumah tangga konsumen, dan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ini pelaku kegiatan ekonomi secara umum. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen
2 perusahaan, 3 pemerintah, dan 4 masyarakat luar negeri. Nanti kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga itu merupakan peran penting ekonomi selaku pelaku ekonomi yang mana merupakan sekelompok masyarakat memiliki kegiatan konsumsi baik barang maupun jasa yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya tadi seperti yang saya contohkan saudari Ratna itu, dia termasuk rumah tangga keluarga. Dia membeli, dia pelaku ekonomi membelikan keluarganya di rumah biar dia bisa berbuka, biar dia bisa melanjutkan hidupnya dan dia tidak kelaparannya. Itu rumah tangga keluarga. Dan juga dia bisa membeli jasa untuk menjual jasanya ke konsumen atau ke orang lain. Kalau rumah tangga konsumen, pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan mengkonsumsi dihasilkan dari rumah tangga produsen, dari rumah tangga produksi, dari rumah tangga yang saya sebutkan tadi. Kalau rumah tangga membeli suatu barang, ada namanya rumah tangga konsumen, dia yang membelinya kembali. Di rumah tangga keluarga ini menjualnya di rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini dia tidak menjual barang, tidak menjual jasa, dia hanya mementingkan dirinya sendiri untuk kebutuhan dirinya sendiri. Ada pula tata cara rumah tangga keluarga untuk mendapatkan sejumlah uang. Dia menawarkan tanah atau rumah. Misalnya ada salah satu keluarga adik-adik semua, rumahnya 2 atau lebih dari 1, dia ingin menjual rumahnya atau tanahnya itu di konsumen atau di orang-orang di luar yang ditawarkan ke orang-orang yang membutuhkan rumah. Itu rumah tangga keluarga biar dia bisa hidup kembali, dia bisa memenuhi kebutuhannya pribadi, memenuhi kebutuhannya untuk melanjutkan keluarganya atau kehidupannya. Yang kedua, menawarkan sumber tenaga kerja atau SDM. Misalnya saya ada mempunyai perusahaan atau pabrik, saya merekrut adik-adik semua sebagai karyawan. Di sana ada sumber tenaga kerja atau SDM, sumber daya manusia, untuk memperkerjakan adik-adik semua biar adik-adik mendapatkan uang, dan nanti yang menawarkan itu juga mendapatkan uang. Yang di rumah tangga keluarga kita biar kita bisa mendapatkan uang. Yang ketiga, menawarkan modal. Misalnya nanti ada adik-adik yang mau membuat usaha, rumah tangga keluarga ini yang akan menawarkan modal pada adik-adik semua untuk melanjutkan usaha, misalnya usaha kuliner atau membuka takjil yang di sore atau all shop, toko. Itu juga banyak sekali kuliner-kuliner yang mau kita jual, itu usaha kita. Yang terakhir, menawarkan keahlian atau memakai keahlian. Misalnya bengkel, kita menawarkan keahlian kita menempel, keahlian kita merakit motor, mobil. Itu keahlian seseorang atau keahlian suatu kelompok untuk orang-orang yang membutuhkan. Misalnya saudari Ratna, dia ban motornya pecah, ban mobilnya pecah, dia ke bengkel, ada yang menawarkan keahlian dan memakai keahlian. Sedangkan kalau tata cara rumah tangga konsumen itu dia menyediakan dan menyerahkan faktor produksi. Dia menyediakan dirinya sendiri, apa yang sudah dibeli, apa yang sudah diproduksi, menyerahkan faktor produksi
ke seseorang, misalnya ada salah satu pabrik, dia menyerahkan produksinya biar yang di pabrik itu memproduksi bahan makanannya. Yang kedua, membeli barang dan jasa. Dia membeli barang, membeli tas, membeli motor, membeli mobil, dan membeli jasa. Jasa raharja atau jasa apa ya? Jasa bersih kolam, bersih mobil, motor, keahlian, kuras WC. Terakhir, menerima imbalan atas faktor produksi yang dimiliki. Sebelum saya lanjut, teman adik-adik semua ada yang ngerti rumah tangga keluarga dan rumah tangga konsumen? Yang di belakang ngerti? Paham, Pak? Perusahaan. Yang kedua itu perusahaan. Perusahaan ini tempat terjadinya kegiatan produksi yang berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa atau setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan. Contohnya perusahaan PT Asel. Di sana dia membuat air terus dikonsumsi untuk minuman orang, untuk minuman seseorang yang membutuhkan minum, yang membutuhkan yang kehausan, atau contohnya juga kayu yang berupa balok dijadikan perabot rumah tangga, kayu yang dijadikan rumah, kayu yang dijadikan apa namanya, tangga atau meja, kursi, dan lain sebagainya. Itu perusahaan, tempat kegiatan produksi, tempat kegiatan memproduksi atau faktor produksi barang dan jasa. Misalnya perusahaan. Ada juga kelompok yang dilakukan oleh perusahaan itu melakukan kegiatan produksi dan barang dan jasa. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia melakukan kegiatan produksi, memproduksi barang seperti PT Asel, dia memproduksi airnya, dia mengemas airnya bagaimana biar airnya enak diminum oleh seseorang. Kedua, membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi. Dia menggaji karyawannya. Misalnya yang di belakang siapa namanya? Zain, Pak. Misalnya Zain, dia bekerja di perusahaan PT Asel itu. Dia menggaji si Zain ini dengan gaji yang sudah disepakati, yang sudah ditandatangani. Itu membayar imbalan atau dia membayar keringatnya yang sudah keluar pas dia mengemas air minum. Ketiga, menjual hasil faktor produksi. Dia menjual hasilnya ke perusahaan-perusahaan, dia mengimpor, dia mengekspor. Dia pun juga menjualnya ke pasar, ke seseorang yang ekonominya bisa terjamin, dan juga keluar juga yang diekspor. Menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa, dan menerima pembayaran dari apa yang sudah dijual tadi dan apa yang sudah diproduksi. Di sini dia terangkum di nomor 4 ini, menerima pembayaran. Di sini terletak intinya biar perusahaan itu mendapatkan uang atau merdeka. Ya, ngerti maksud saya? Ada next. Pemerintah. Tahu pemerintah? Tahu. Yang suka apa?
Gak suka korupsi. Apa juga? yang mengatur Pemerintah ini menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan motif ekonomi sosial, motif mencari penghasilan guna kepentingan umum atau mengatur atau mengendalikan dan mengadakan, mengatur, mengendalikan dan mengadakan. 3 poin ini adalah dia mengatur uang, dia mengatur harga barang dan mengatur gaji-gaji karyawan, mengatur berapa barang yang bisa diekspor dan berapa barang yang bisa masuk atau yang bisa diimpor. Dan juga mengendalikan barang. Dia yang mengendalikan barang dari perusahaan, contohnya tadi PT ASEL itu pemerintah yang mengendalikan barangnya untuk bisa diekspor dan bisa dia nggak ilegal, bisa menjadi legal. Dia berstruktur ke pemerintah, dia berkoordinasi ke pemerintah. Semua perusahaan, semua PT-PT atau semua kegiatan ekonomi itu ada di pemerintah. Pemerintah yang mengendalikan, yang mengadakan, yang membuat harga cabai, contohnya cabai atau sembako. Dia yang menaikkan harga barang, tapi kebanyakan masyarakat di sana atau teman-teman kita yang menyuarakan suara rakyatnya untuk mendemo pemerintah gara-gara dia menaikkan harga 50%, 60%, 10%. Gara-gara itu ada hal yang negatif dari pemerintah. Itu pemerintah bagaimana? Nah, ada poin 1 yaitu mengeluarkan undang-undang atau peraturan dan kebijakan. Mengeluarkan undang-undang, misalnya undang-undang Perpro Cipta Kerja, itu dia kalau undang-undang itu dia hanya mensulitkan masyarakat kecil. Kalau undang-undang itu atau undang-undang dengan dia menaikkan gaji atau menaikkan harga sembako, harga BBM, dan mengambil kebijakan, peraturan dan kebijakan langsung diputuskan oleh pemerintah sendiri. Yang kedua, membelanjakan penerimaan negara. Maksudnya itu dia membelanja kebutuhan negara, dia belanja di luar untuk barang impor atau barang yang masuk ke negara kita. Misalnya negara kita butuh sumber atau butuh kayu, butuh minyak, dari luar dia membeli barang terus diimpor ke negara kita. Pemerintah yang membeli barang-barang tersebut, penerimaan negara, melakukan kegiatan langsung. Melakukan kegiatan langsung itu masuk dia ke mengeluarkan undang-undang, membelanjakan penerimaan negara, dan menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Dia bekerja sama antar negara, berinteraksi antar negara. Dia berinteraksi misalnya Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Cina, berinteraksi bagaimana dia bisa bekerja sama dalam pelaku kegiatan ekonomi ini. Misalnya Cina dia membuat mobil mewah, Indonesia harus membuat mobil mewah itu juga. Dia harus berinteraksi, bekerja sama dan berdiskusi bagaimana cara membuat mobil tersebut. Itu menjalin hubungan ekonomi dengan berbagai negara. Ada juga contoh-contoh yang lain, yang misalnya menteri luar kampus, menteri luar negeri, menteri luar negeri dia, atau menteri perekonomian, yaitu Bapak Sandi, dia bincang-bincang atau berdiskusi dengan menteri luar negeri
India, bagaimana cara mengaduk tepung yang lebih enak, atau bagaimana cara membuat es sejuk seperti yang ada di India. Nanti teman-teman apa itu pemerintah, nanti saya tanya satu persatu, khususnya yang di belakang saya tanya. Masyarakat luar negeri itu semua negara selain dalam negeri yang membeli barang dan jasa hasil produksi yang kita ekspor. Maksud dia yang tadi yang di pemerintah membeli barang di luar itu termasuk dia masyarakat luar negeri. Dia membeli barang di luar dan membeli jasa. Contohnya banyak sekali orang-orang Cina masuk ke Indonesia dengan anunya legalnya. ada salah satu yang di Kalimantan dan juga di Sumatera. Sana banyak sekali orang-orang Cina, dan juga kita contohkan orang Lombok. Orang Lombok dia sering juga ke luar untuk orang negara Malaysia membeli jasa orang Indonesia, membayar jasa orang Indonesia yang bekerja sawit, itu menjual barang dan jasa yang kita impor, atau kita menjual air kita PT Hasil, kita menjual hasil-hasil apa yang sudah kita produksi di perusahaan tersebut, itu kita ekspor keluar. Dan apa yang belum kita produksi, apa yang mau kita produksi, kita beli barang di luar terus diimpor ke Indonesia, atau barang yang masuk di Indonesia. You understand? Yes. Paham semuanya? Yes. Yang di belakang paham? Tidak. Ayo, apa pelaku kegiatan ekonomi? Orang yang melakukan kegiatan jual beli barang. Itu yang mainkan HP. Pelaku kegiatan ekonomi apa? Z. Ya, Pelaku kegiatan ekonomi sama sih. Apa? Orang yang melakukan pembelian atau penjualan barang dan jasa. yang cewek. Apa melakukan pelaku kegiatan ekonomi? Orang yang produksi dan mengkonsumsi barang ataupun jasa. Seperti di pasar. Pasar, mall, apa juga Dan lain-lain. yang di ekonomi yang Transaksi kepada seseorang juga termasuk pelaku kegiatan ekonomi, yang termasuk yang berkaitan dengan transaksi, jual beli dan sebagainya. ya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Silakan. Kenapa jual beli, transaksi dan lain sebagainya itu dikatakan pelaku kegiatan ekonomi? Oke, terima kasih ya. Kenapa pelaku interaksi dan pelaku transaksi dikatakan termasuk pelaku kegiatan ekonomi? Mentransaksi itu secara umum bisa jadi dia mentransaksi barang yang sudah dibeli di luar, yang sudah dipesan, barang yang akan masuk. Contohnya kita ambil di pemerintah, dia berinteraksi dulu sama negara-negara lain, terus mengadakan pembelian, terus mentransaksi uang atau barang yang sudah dibeli. Itu dikatakan sudah termasuk pelaku kegiatan ekonomi, karena dia berinteraksi, membeli barang dan membeli jasa atau membeli produksi perusahaan yang ada di luar maupun di dalam negeri. Itu ya.
Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Saya kira adik-adik semua sudah mengerti apa itu pelaku kegiatan ekonomi, bagaimana cara kita memperlakukan ekonomi itu, dan bagaimana cara kita memproduksi, mengkonsumsi, mendistribusi. Itu saja materi kita yang bisa saya jelaskan kepada adik-adik semua. Jadi jangan pernah putus asa karena kita masih muda, masa depan kita masih panjang, dan jangan takut jatuh karena orang yang tidak pernah jatuh itu dia tidak pernah belajar. Jangan takut gagal karena orang yang tidak pernah gagal itu dia tidak pernah mencoba. Jangan takut salah karena orang yang tidak salah itu dia tidak pernah mencoba. Dan kita salah di sini bisa jadi kita mencari jawaban kebenaran yang kedepannya. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.